Ikuti sholat duha berjamaah, Anda maksudnya. Tetapi di rakaat yang keempat, yang seharusnya sudah tahiyat akhir, tapi imam berdiri. Oh, baik, imam lupa ya mungkin. Kebetulan ada orang yang tidak mengikuti imam berdiri, melainkan menunggu imam sampai di tahiyat akhir. Oh, jadi kasusnya ini imam, ini makmum, seperti ini. Ya. Kemudian, imam bedakan sajalah imam ini ya. Nah, begitu sudah rakaat yang keempat, baik harusnya tahiyat, imam bangun lagi, ya, karena lupa, kan imam berdiri, makmum ikut berdiri, yang satu tidak, ya. Kemudian menunggu imam sampai tahiyat akhir, jadi imamnya selesai, turun, tahiyat, kemudian sebelum salam, ya, orang tersebut melakukan sujud sahwi. Lalu apakah yang dilakukan satu orang tersebut salah atau bagaimana? Apakah yang seharusnya dilakukan jika menemui peristiwa ini ketika sholat berjamaah? Baik. Orang ini jelas keliru. Ya, apa kelirunya? Sebetulnya yang belakang juga yang tadi ikut imam berdiri ada keliru juga, tapi yang satu yang duduk nggak ikut berdiri ini lebih keliru lagi. Kenapa? Karena dia paham hukum. Ya. Nah, paham hukum artinya apa? Dia mengerti bahwa imam ini salah. Ya, salah. Seharusnya kalau salah dibenarkan, cuma barangkali kekeliruannya belum sampai kepada ilmu cara mengingatkan, taunya nunggu. Oke? Nah, karena itu sekarang kita bahas bagaimana cara mengingatkannya. Kalau ada seorang imam, dan sudah pasti seorang kalau imam, kan? Kalau ada imam keliru, baik dalam misalnya khususnya gerakan, nanti ada bacaan, ada gerakan, ya. Nanti cara mengingatkannya, kalau dia laki-laki, ucapkan subhanallah. Iya ya? Ucapan apa? Subhanallah. Jadi misal kayak tadi nih, harusnya dia tahiyat, dia naik nih. Ya, jadi makmum dari belakang menyampaikan subhanallah, gitu kan? Maka imam ketika mendengar itu subhanallah, dia mengerti ada yang keliru. Karena itu cara mengingatkan. Karena itu tidak sembarangan, tidak boleh sembarang seorang menjadi imam, harus tahu fikih imam dulu. Dan imam itu mohon maaf ya, bukan jabatan yang sama dengan jabatan dunia, enggak. Enggak, Anda misalnya mohon maaf sekali ya di perusahaan menjadi pemimpin, di masjid juga harus jadi imam, enggak bisa begitu. Ya, kalau Anda tahu fikihnya boleh-boleh saja, harus tahu fikih imam. Seperti di perusahaan pun harus tahu tentang manajemen perusahaan dan sebagainya. Nggak bisa ujug-ujug bisa Anda dapat jabatan langsung di situ, tapi Anda nggak tahu cara mengelola dan sebagainya dan seterusnya. Ya, sama persis. Anda misalnya punya kedudukan di jabatan di perusahaan dan sebagainya, tiba-tiba ke masjid langsung pengen jadi imam juga. Ya, Pak, mohon maaf Pak, ini ada imamnya. Saya juga imam di perusahaan saya direktur misalnya kan. Nah, tapi harus beda konteksnya. Karena itu paham fikih, salah satu mengingatkannya kenapa? Subhanallah. Ya kan? Nah, demikian di bacaan juga. Kalau ada bacaan misalnya salah nih ketika dia baca misalnya dia bacaan Quran, baca